Assalamualaikum. Ketemu lagi di episode apa ya nama episodenya ya. Kalau episode sebelumnya kita ngurusin SIM, perpanjang SIM. Kalau kita namain DIY, keren nggak ya? Do it yourself. Kalau bahasa kepolisian. Kalau bahasa di sananya hindari calo. Jadi kita mau melakukannya sendiri. Nah, kali ini kalau teman-teman ingat yang kemarin itu kan kita perpanjang SIM 5 tahunan. Itu di saat pandemi tahun 2020 yang lalu. Nah, sekarang bukan perpanjang SIM lagi. Kalau diperpanjang lagi SIM-nya nggak muat ntar di dompet. Aduh. Kita sekarang mau perpanjang STNK. Ya. Dan jalannya macet. Ya, kita akan perpanjang STNK 5 tahunan. Kali ini kita akan perpanjang STNK Serena C24. Tahun lalu sih pajaknya turun ya. Tahun lalu pajaknya turun sekitar 2, berapa nih? Sorry, terowongan gelap jadinya 2,7. Ya, plus PK plus apa ini? SWD, KLJJ dan lain-lain totalnya 2,8. Itu tahun lalu. Nah, tahun ini kita nggak tahu berapa, apakah bakalan naik lagi atau malah turun lagi. Kita lihat aja nanti. Yang jelas ini STNK-nya plat nomornya habis, jadi kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Seperti yang biasanya diketahui, yang pasti adalah cek fisik ya. Jadi mobilnya akan dilakukan cek fisik, kemudian masukin berkas dan lain sebagainya. Nanti kita lihat aja di lokasi ya. Kita menuju ke Samsat Jakarta Timur karena ini platnya plat Jakarta Timur ya. Kita ikutin aja jalannya. Ini jalannya juga lagi macet nih, pas banget lagi di bawah terowongan dan gelap gulita. Oh iya, sambil macet, ingetin juga dokumennya apa aja yang harus disiapin kalau mau perpanjang STNK ya. Yang pasti STNK-nya, kemudian lembar pajaknya jangan lupa, pastilah ya, satu paket KTP, kemudian ini yang penting juga nih BPKB ya, STNK, BPKB, STNK, KTP, sama ini ada faktur. Jarang ditanya, tapi kadang-kadang kalau diperlukan suka dicariin juga sama petugasnya gitu ya. Tapi paling nggak disiapin aja ya. Jadi itu dokumen-dokumen yang harus disiapin, sama dananya tentunya, sama pulpen. Nah, pulpen tuh kadang ribet. Ada sih di sana, tapi ya lumayan, masa pulpen aja satu bisa 10.000 ya, mendingan bawa aja dari rumah. Itu yang suka dilupain tuh, karena jarang-jarang hari gini masih pakai pulpen ya. Tapi ya begitulah adanya. Kalau ada yang tanya mungkin bisa nggak sih bayarnya online. Nah, ini kan pajak 5 tahunan ya. Kalau 5 tahunan itu karena tadi aku bilang ada cek fisik, jadi nggak bisa online dulu gitu ya. Maksudnya harus datang kendaraannya, cek fisik dulu di sana, istilahnya gesek-gesek ya kalau istilah umumnya. Nah, nanti baru dari situ kita bayar ke loket. Kalau yang online itu biasanya hanya untuk perpanjang tahunan. Perpanjang tahunan itu nggak perlu cek fisik, jadi bisa dilakukan online atau dari gerai-gerai Samsat yang terdekat lah. Biasanya sekarang sih di mall-mall juga udah banyak ya. Waduh, jalannya gajuk. Aduh. Oh ya, ini kita bayarin pajak Serena 2011 ya. Biasanya beda tahun, beda pajaknya tuh. Tapi sebagai informasi seperti tadi gue bilang, yang 2011 ini, mobil ini
Itu tahun lalu pajaknya turun jauh tuh, hampir 50% kalau nggak salah. Nah, semoga aja tahun ini turun lagi. Nggak lebih mahal ya, karena biasanya pajak itu tiap tahun naik turun. Baru kali tahun kemarin tuh nemuin turunnya lumayan banyak. Ya, kita lihat aja sebentar lagi kita akan sampai ke Samsat Jakarta Timur. Nanti ikutin aja terus langkah-langkahnya ya untuk perpanjang STNK ini. Kita udah mau sampai. Ini memang kali ini datangnya agak siang ya, udah hampir jam 10. Dan ini kelihatannya Pak antrian atau parkirannya sudah sampai luber keluar-keluar nih, khususnya di timur ya. Tapi semoga untuk cek fisik masih bisa parkir di dalam nih. Kita coba masuk. Oke. Oh wow. Aduh. Kalau cek fisik biasanya nih langsung masuk ke bagian belakang nih. Nah, ini lokasi cek fisik Samsat Jakarta Timur. Semoga antriannya nggak terlalu panjang. Mundur. Ya, ini loket cek fisiknya. Kita langsung masuk antrian aja. So, masuk antrian aja. Oke. Tunggu sini aja. Ini langsung masuk ke loket, Pak. Loket kanan. Nah. Ya. Oke, kita sudah di dalam ya. Tadi kita serahkan dokumen ke sini ya. Jadi tadi setelah kita cek fisik, kita langsung masuk ke area perpanjangan STNK. Tadi dokumennya masuk ke sana, formulir cek fisik sama STNK-nya nanti kita tinggal tunggu panggilan aja. Nah, nanti setelah dokumennya dilegalisir, ini akan dipanggil di loket sini. Ya, ini kita akan dipanggil untuk lanjut nanti ke dalam untuk melakukan pembayaran pajak. Iya, oke, legalisirnya sudah keluar. Kita tinggal menuju ke gedung utama untuk melakukan perpanjangan STNK, bayar pajak dan lain sebagainya ya. Nanti di dalam coba kita review lagi, kita lihat lagi ya. Yang pasti ini sudah dilegalisir tadi dari loket cek fisik. Ya, kita akan masuk ke sana. Ya. Untuk apa ya? Dokumennya udah siap. Kita tinggal masukin ke loket pengesahan. Loket pengesahan. Ya, kita sudah dapat nomor antrian, tinggal tunggu panggilan ya. Nanti panggilannya akan datang dari loket sana, loket panjang. Setelah kita cek visi, legalisir, itu kita fotokopi dulu, fotokopi dokumen. Dokumennya sudah kita fotokopi, baru kita isi formulir. Ya, isi formulir, kemudian nanti setelah dilengkapi formulirnya, kita masuk ke loket yang pengesahan nih, perpanjangan loket di sini untuk menyerahkan dokumen yang sudah kita isi tadi. Nanti kita akan dapat nomor antrian. Nanti kalau nomor antrian ini dipanggil, baru kita akan mendapatkan invoice untuk pembayaran pajaknya.
199. Ya, kita sudah bayar tadi di loket pembayaran. Ya, pembayaran. Sekarang tinggal menunggu. Ibu Agatha Prasmonowati, Jalan Kayomas, Bapak Ibu. Sudah selesai pembayaran pajak. Nah, ini sudah ada lembar putihnya. Ini tinggal kita gunakan untuk mengambil plat nomor di bagian plat nomor sana. Ya, jadi prosesnya cukup cepat. Ya, ini STNK sudah jadi. Ini lembar putih ini nanti untuk pengambilan plat nomor tadi ya. Oke, cuaca sudah mendung. Kita lanjut ambil plat nomor. Dokumen yang putih ditaruh dimasukkan di sini. Pengambilan plat nomor nanti tinggal tunggu panggilan aja. Ya, jadi prosesnya nggak lama. Tinggal nunggu pengambilan plat nomor aja. Oke, kita sudah selesai ya. Plat nomor sudah jadi. Plat nomor sudah di tangan. Kita sudah menyelesaikan proses administrasinya semua. Jadi nanti tinggal kita pulang. Jadi sudah selesai. STNK sudah di tangan. Plat nomor tadi juga lihat ya, teman-teman sudah jadi. Jadi kesimpulannya tadi prosesnya sendiri kalau kita ulang sedikit ya dari awal. Tadi kita sampai kurang lebih sekitar jam 10 lah, jam 10 kurang. Kemudian langsung masuk ke loket cek fisik. Setelah itu, setelah dilakukan pengecekan fisik alias gesek-gesek. Padahal kan harusnya kalau cek fisik itu menyeluruh ya, dari rem, lampu sen, klakson semua ya. Tapi ya sudah lah ya, semua tahu cek fisik itu ternyata hanya yang selama ini kita tahu hanya mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin. Apakah memang sesuai dengan dokumen yang kita bawa. Jadi setelah kita lakukan cek fisik, tadi dokumennya dibawa ke loket untuk dilegalisir dulu, dilegalisir oleh petugas loket cek fisik. Kemudian dari loket cek fisik kita masuk ke gedung utama untuk ya, formulirnya bisa diambil di meja informasi. Kita tinggal isi formulir di sana. Kemudian setelah melengkapi formulir, oh ya jangan lupa dokumennya difotokopi ya, BPKB, STNK, KTP asli juga difotokopi, nanti dilampirkan bersama dengan dokumen atau formulir yang kita isi tadi. Masuk, nanti dari situ serahkan dokumennya ke loket penyerahan, ditunggu. Tadi kita sudah dapat nomor ya, nomor 199. Setelah dapat nomor, kita dapat panggilan, nanti keluar yang namanya struk atau invoice untuk pembayaran pajak. Sebagai informasi, nominal pajaknya nggak terlalu banyak berbeda sama yang tahun sebelumnya, sedikit lah ya, hampir 3 juta juga totalnya. Kalau yang tahun lalu PKB-nya saja itu 2,7, sekarang itu 2,9. 2,5 malah turun ya, 2,5. Tapi plus-plusnya karena ganti plat nomor itu 100.000, kemudian ada cetak STNK itu 200.000. Nah itu jadi totalnya 2,9 sekian ya. Kalau tahun sebelumnya itu 2,7 sekian gitu ya, kurang lebih hampir sama lah ya. Nah setelah kita bayar di loket pembayaran, kita diminta menunggu lagi untuk mengambil STNK dan lembar belakangnya STNK tuh ya, bukti pembayaran pajaknya. Dari situ kita selesai di gedung utama. Kalau untuk Samsat Timur ya, selesai dari gedung utama itu langsung kita balik lagi ke luar di samping area cek fisik untuk mengambil plat nomor ya. Kurang lebih ya sekitar 10 menit 15 menit lah menunggu pencetakan plat nomor. Setelah itu selesai, sudah jadi, sudah ya. Kalau di total sekitar hampir 2 jam lah ya. Kita masuk jam 10, ini udah jam 12 kurang seperempat. Tadi setengah 12 lah, relatif setengah 12, hampir setengah 12 lah kita keluar dari Samsat Timur. Jadi hampir 2 jam kurang lebih. Antrian lancar ya, nggak lama di loket-loketnya, juga tidak lama. Protokol kesehatan juga ditentukan. Oh ya,
masuk ke Samsat itu tidak bisa berdua, hanya satu orang saja, wajib pajak saja atau yang mewakili yang membayarkan. Saya juga baru tahu kalau itu ternyata tidak harus pemiliknya langsung yang masuk ya, karena sepengetahuan sih sebelumnya harus pemilik langsung atau yang ada surat kuasa kalau nggak salah, tapi ternyata tadi nggak tuh, boleh diwakilin, boleh orang, tidak harus pemiliknya langsung yang masuk. Jadi prosesnya nggak lama, prosesnya juga tidak antrian yang menumpuk sampai tidak teratur. Biasanya kan Samsat identik dengan penumpukan orang yang nggak jelas gitu ya, maksudnya yang nggak berkepentingan ada juga gitu, tapi tadi aman. Nah, yang harus diantisipasi adalah dari mulai kedatangan tadi ya, dari mulai cek fisik tadi sepertinya terekam di kamera, ada beberapa yang menawarkan jasa untuk pengurusan, tapi kita tahu, kita sebisa mungkin hindarilah yang begitu, toh juga prosesnya nggak susah, cepet dan nggak ribet gitu ya, tinggal asal mau kita luangkan waktu untuk menyelesaikan administrasi yang 1 tahun sekali seperti ini. Kalau tidak cek fisik atau tidak habis plat nomor sih bisa lewat mall atau mungkin Samsat keliling ya, tapi karena ini tadi platnya habis, jadi ya harus ke Samsat utama atau ke Samsat di mana domisili KTP-nya berada ya. Kalau timur ya di timur, selatan dan lain sebagainya. Dan gue rasa prosesnya juga hampir sama ya di semua Samsat, di semua daerah juga kurang lebih pasti sama. Hanya tinggal kita mau meluangkan waktu, tinggal kita mau sedikit mengantri, ya namanya juga banyak ya. Maksudnya ini kan area publik, area yang memang dibutuhkan proses gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus ngantri gitu. Kalau nggak mau ngantri, banyak juga yang menjual jasa di luaran sana ya, yang atas nama biro jasa tertentu yang memang memberikan jasa pelayanan untuk memperpanjang STNK atau memproses hal-hal yang seperti tadi. Tapi prosesnya mungkin yang sepengetahuan saya sih itu bisa lebih dari 1 hari. Padahal kalau ngurus sendiri nggak nyampe 1 hari bahkan selesai. Dan biayanya kalau biro jasa itu pasti juga akan lebih dalam merogoh kocek gitu ya, ketimbang kita datang sendiri. Kalau datang sendiri kan modal air mineral juga cukup ya kalau sendirian, sama roti sobek lah sambil nunggu. Tapi buka masker ya kalau makan. Apa sih? Udah ada loh, udah ada yang Hyundai itu apa? Staria, Hyundai Staria. Oh, ada yang mau tanya. Oh ya. Sorry. Tadi ada cerita unik sih. Dari awal gue datang, itu kan sudah banyak tanda kutip calo lah ya, yang menawarkan jasa juga di situ di lokasi. Tapi gue tolak aja secara halus, karena enggak lah, gue malas berurusan sama yang gitu-gitu. Selama bisa sendiri yang ngapain gitu ya. Nah, yang ada cerita unik sedikit tadi pas di akhir sesi tadi, pas mau lagi nungguin pencetakan nomor plat, adalah orang yang SKSD gitu. SKSD itu sok kenal sok dekat, PDKT. Dia nanya, ya biasalah basa-basi gitu ya, Pak mau ngurus ngambil plat nomor dan sebagainya. Iya, gue bilang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia entah gimana, dia bilang ngaku bahwa dia sebagai orang dalam. Pakaiannya sih biasa banget ya, pakaiannya bukan pakaian orang kantoran gitu, biasa banget, pakai sendal gitu ya. Dia malah bilang, Pak, sorry sebelumnya, saya orang dalam juga. Memang saya sering, tiap hari saya keliling nih, cari informasi dari para wajib pajak yang datang, cari informasi sekiranya ada masukan atau apa gitu. Nah, di situ kesempatan lah tuh gue sampein tuh ke dia, secara proses semuanya udah lancar, tidak antrian juga teratur,
protokol kesehatan juga terjaga di situ. Tapi banyak yang menawarkan jasa-jasa yang masih liar gitu ya, berkeliaran gitulah. Itu gue sampein tuh ke dia. Setelah gue sampaikan ke dia seperti itu, dia kemudian bilang bahwa memang dari pihak Samsat mungkin ya sudah juga melakukan sweeping ya, pembersihan untuk supaya tidak adanya calo-calo yang berkeliaran. Setelah dia bicara seperti itu ya gue bilang, oh begitu, memang terima kasih Pak, kalau gitu saya udah bisa kasih masukan. Dia juga berterima kasih udah dapat masukan. Ujung-ujungnya tahu nggak, dia bilang, Pak, kalau ada apa-apa, kalau ada kebutuhan mau ngurus-ngurus boleh hubungi saya. Hah? Sama aja dong. Itu calo juga, itu menawarkan jasa saja. Harusnya kalau menawarkan jasa saja tidak bayar loh, kan dia yang nawarin ya, harusnya sih nggak bayar. Tapi kalau dia minta bayaran, nggak ada bedanya sama calo dong. Kalau dibilang dia biro jasa, kalau biro jasa harusnya kan mengatasnamakan perusahaan ya. Nah ini agak unik nih tadi orang tuh. Jadi gue bertanya-tanya apakah itu dia calo atau beneran orang dalam yang mungkin melakukan survei gitu ya untuk mencari feedback dari para wajib pajak yang datang atau apa gitu. Nomor teleponnya sih ada, bahkan dia sampai ngasih nomor telepon yang kalau mau ada keperluan ngurus-ngurus dia ada di situ gitu. Kocak aja sih. Kalau gue share nomor teleponnya di sini, ntar dia tenar. Kalau dia tenar, ntar lebih tenar dari gue. Ngarep. Ya, itu aja sih ada ceritanya. Jadi agak unik. Jadi menghindari calo, menghindari yang orang-orang liar begitu, malah ada yang nawarin ke gue kayak gitu. Ya hati-hati aja ya teman-teman, kalau memang mau proses seperti itu sebetulnya bisa dilakukan sendiri kok, nggak susah. Ya itu aja. Jadi kesimpulannya bahwa proses pengurusan itu tidak ribet, tidak memakan waktu lama. Ya, yang penting dokumennya lengkap, siapin duit udah pasti, datang, ikutin alurnya aja, nggak sulit, semuanya prosesnya berjalan dengan mudah. Ya, itu aja. Kalau ada masukan atau ada pertanyaan mengenai proses pengurusan ini atau mungkin yang terkait dengan bagaimana sih kalau mau ngurus sendiri, boleh cantumin di kolom komen. Atau kalau mau ada masukan juga mengenai pembahasan kita hari ini, silahkan. Siapa tahu nanti bisa buat perbaikan ke depannya. Ya, itu aja sesi hari ini. Sekarang sudah jam 12, kita cari makan siang dulu. Teman-teman, selalu jaga kesehatan, drive safely, dan jangan berhubungan dengan calo. Sampai jumpa lagi. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau apa, bisa tulis di komen nanti di bawah. Masuk. Hah? Masuk. Masuk kemana?